Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang boleh jumpa kembali dengan saudaraku sekalian untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan sepanjang tadi lagu puji-pujian, kita menaikkan lagu pujian dan lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara cukup jeli mencermati, ada banyak kata hati di dalamnya, ya. Fun fact-nya saya nggak janjian dengan tim musik, ya, dengan WL. Mereka random aja memilih lagu seperti itu. Tapi kalau frekuensinya sama, ya, Tuhan menaruh yang sama di hati kita masing-masing. Itu saling mengkonfirmasi. Jadi pagi ini kita mau sama-sama belajar apa kata firman Tuhan tentang hati, ya. Prinsip-prinsip firman Tuhan mengenai hati. Apa yang kita perlu ketahui tentang hati, peringatan-peringatan tentang hati, bagaimana kita mengaplikasikannya serta apa manfaatnya bagi kita. Jadi judul khotbah saya pagi ini adalah Matters of the Heart, ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia versi bebasnya adalah risalah hati. Apa itu risalah? Risalah sederhananya adalah ulasan ringkas mengenai suatu masalah yang dibahas secara runut, nggak acak-acakan, ya. Jadi ini bukan judul film, ada banyak film ditulis dengan judul seperti itu. Apalagi judul lagu, lagunya Dewa 19. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Bukan ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini lebih daripada sekedar judul film, ya, ataupun lagu-lagu percintaan. Jadi ini bukan judul film, apalagi judul lagu, ya. Ini adalah tentang hati, perkara hati, ya. Hal penting terkait hati, atau ketika yang penting adalah apa yang dimaksudkan oleh hati saudara dan hati saya, ya. Singkatnya ketika hati yang menjadi tolok ukurnya atau ukurannya, ya, kira-kira atau kurang lebihnya seperti itu penjelasan ringkas mengenai makna yang dimaksudkan oleh judul atau tema khotbah saya pagi ini, ya. Next slide. Hati adalah pusat dan vital bagi kehidupan atau keberlangsungan hidup hewan dan juga manusia, ya. Jadi hati atau jantung bukan liver, ya. Kita Indonesia suka rancu liver, ya. Hati atau jantung dalam bahasa Ibraninya leb atau biasa dibaca labe. Bahasa Yunaninya kardia. Dari kata kardia didapatkan kata kardiologi. Apa itu kardiologi? Kardiologi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang gangguan atau penyakit pada jantung serta pembuluh darah. Jadi hati atau jantung tidak bisa disangka lagi, ya. Yang berdetak itu adalah tanda vital kehidupan. Saat jantung berhenti berdetak atau bekerja, maka aliran darah dan oksigen ke seluruh organ tubuh, ya, otomatis terhenti. Dan hal penting, hal yang paling fatal yang dapat terjadi akibat terhentinya aliran darah dan suplai oksigen ke seluruh tubuh adalah terjadinya disfungsi otak, ya. Otak tidak dapat berfungsi dikarenakan tidak adanya aliran darah dan suplai oksigen yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kerja otak. Jadi ada dua kondisi menurut catatan medis, ya, gagal hati atau gagal otak, gagal jantung atau gagal otak, kedua-duanya sama. Itu yang disebut kematian, ya. Dalam kondisi seperti ini, ya, pasca jantung berhenti bekerja, maka kematian atau kerusakan otak permanen akan terjadi dalam kurun waktu tidak lebih dari 4 sampai 6 menit. Saya baru diceritakan oleh Ifung, ya, saat-saat kritis papanya di rumah sakit, jantungnya masih berdetak lemah, ya. Kemudian di CPR, dipompa, ya, tapi nggak lama setelah itu lewat, ya. Itu pasti periodenya sekitar 4 sampai 6 menit. Jadi hati tidak hanya berfungsi mengalirkan darah dan suplai oksigen ke seluruh anggota tubuh. Ada banyak hal pada dasarnya, ya, jauh lebih vital dan krusial itu mengalir dari hati.
kasih kita kepada Tuhan dan sesama ya. Ingat lagu yang tadi kita nyanyikan ya, Shema Israel, hukum yang terutama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi, dan juga hukum kedua yang tidak kalah pentingnya, mengasihi sesama seperti halnya kita mengasihi diri sendiri, itu mengalir dari hati, nggak mungkin nggak melibatkan hati ya. Ketulusan tanpa pamrih dari setiap tindakan yang kita lakukan terhadap Tuhan, terhadap sesama, itu juga mengalir dari hati ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala sesuatunya mengalir dari hati. Dan pada akhirnya akan bermuara di hati. Hati adalah hulunya dan sekaligus hilirnya. Fun fact yang lain, hati manusia itu menyimpan memori. Hati manusia itu layaknya sebuah bank data ya. Data center, pusat data. Lebih daripada hanya sekedar RAM, ya RAM itu istilah komputer, read after memory, HDD, ya hard disk drive, SSD, NVMe yang terbaru. Hati manusia adalah sebuah pusat data dengan kapasitas memori yang tak terhingga. Ya. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan berdosa terhadap engkau. Segala firman-Mu telah ku taruh dalam batin hatiku ya Tuhan, supaya tidak aku berdosa kepadamu Tuhan. Jadi dalam sebuah khotbahnya yang sangat fenomenal, seorang hamba Tuhan ternama asal Amerika, E.R. Bernard ya. Beliau adalah pendiri sekaligus gembala senior dari gereja besar namanya Christian Cultural Center, CCC, di Brooklyn, New York ya. Beranggotakan lebih dari 37.000 anggota. Saya nggak tahu Abalov secara total, secara seluruh area jumlahnya berapa, apa mencapai sekian ya. Pernah mengutip sebuah jurnal medis hasil riset dari sejumlah profesor dari University of Stanford di California tentang hati. Jadi ini valid ya. Ini tentang hasil riset dari sejumlah profesor di University of Stanford. Singkat cerita dalam hasil jurnal medis tersebut disimpulkan bahwa hati manusia ya salah satunya berfungsi untuk merekam dan menyimpan memori. Jantung itu menyimpan memori. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Tuhan tadi ya. Jadi dalam beberapa studi kasus yang mereka lakukan ditemukanlah bahwa orang-orang yang menjalani transplantasi hati atau cangkok jantung, kardia atau labe tadi mengalami perubahan perilaku. Ya, saya nggak tahu nanti ketika lagi terus dilakukan riset kan, hati babi ya, istilahnya struktur DNA babi itu mirip manusia. Nanti kalau ada cangkok jantung dari hasil dari jantung babi, kita jadi seperti apa? Saya juga bingung karena ini fakta medis ya. Ketika orang mengalami cangkok jantung ya, itu seperti dicangkokkan memori baru saudara. Membuat mereka menunjukkan perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya bahkan asing. Tidak pernah mereka lakukan. Jadi pastikan kalau saya nanti mungkin kalau udah ada tersedia ya, medis udah berkembang bisa cangkok jantung babi, saya nggak mau kayaknya. Ya, jangan-jangan nanti saya nguik-nguik gitu ya, seperti babi. Saya nggak mau seperti itu ya. Kembali ke kitab Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Nah, jika demikian halnya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian? Hal-hal apa saja yang selama ini tersimpan rapih jauh di kedalaman hati atau jantung saudara, ya, yang membentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaan Bapak, Ibu, Saudara, ya, cara saudara berespon terhadap sesuatu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita akan arti penting dari hati. Bahwasanya, next slide, Tuhan melihat hati. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, heart behind it, begitu kata pepatah Jawa.
Jangan lihat penampilan luarnya ya. Don't judge a book by its cover. Menilai seseorang dari casingnya, penampilan luarnya, cara dia bertutur, tindak tanduknya yang terkesan agak sedikit kasar ya. Lihat hatinya. Dan jika kita mau menelisik sedikit lebih jauh, cari tahu lebih jauh, maka kita sesungguhnya akan mengaminkan bahwasanya apa yang diungkapkan oleh pepatah lihat hatinya, itu bukan ungkapan yang ngawang-ngawang saudara. Alias tidak membumi. Karena apa? Karena pada dasarnya walaupun hati manusia, jantung manusia itu adalah organ dalam atau jeroan ya, jeroan. Namun pada kenyataannya ada beberapa cara pendekatan yang bisa dipakai untuk melihat hati. Ya, selain tentunya dalam konteks yang lebih literal, harafiah, yakni dengan metode atau pendekatan ilmiah, ya, MRI, ilmu medis, teknologi kedokteran, ya, itu hati dapat dilihat. Ya. Berikutnya, fakta berikutnya, mata adalah jendela hati. Ya. Kita dapat melihat atau mengenali suasana atau gejolak hati seseorang dengan melakukan pengamatan pada matanya. Ya, mereka yang sedang gelisah, gundah gulana, murung, sedih, itu bisa dilihat dari sinar matanya. Ya, tatapan matanya, tatap mata saya. Ya. Nah, sangat bisa dilihat. Begitu juga dengan mereka yang sedang jatuh cinta, ya, terpesona oleh sesuatu yang indah, suasana hatinya sedang berbunga-bunga, juga akan nampak terlihat dari sinar matanya. Lanjut, Matius 6 ayat 22 berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Dari hati kita bergeser sedikit ke mata karena mata adalah jendela hati, ya. Mata adalah juga pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, dari mata turun ke hati. Demikian bunyi pepatah lainnya. Jadi selain telinga sebagai indera pendengaran, mata adalah juga pintu masuk bagi segala jenis informasi. Bapak Ibu Saudara perhatikan, segala sesuatu yang berlangsung di sekitar kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, di komunitas kita, itu masuk dan terekam ke dalam hati dan pikiran kita melalui mata, ya, melalui mata. Mata yang baik dimaksud oleh Matius 6 ayat 22, ini konteksnya bukan hanya pada kemampuan mata untuk melihat dengan baik, tetapi juga untuk mencerna dan memahami dengan baik. Mata itu harus belajar mencerna dan memahami, merekam dengan baik, ya. Mata yang mampu mempersepsikan apa yang dilihat, membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang tidak benar, kesalehan dari kefasikan, terang dari gelap. Nah itu, ya, mata yang buruk menghasilkan persepsi, ya, atau anggapan yang buruk. Namun jika mata kita baik, mata Bapak Ibu Saudara baik, maka seluruh tubuh kita akan diterangi, ya, akan terang benderang. Saat berada di ruangan yang terang, kita akan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, ya. Kita dapat bergerak, melewati rintangan, menemukan apapun yang kita cari, ya, apa yang Bapak Ibu Saudara cari. Sebaliknya berada di dalam kegelapan akan membuat kita mudah tersandung, ya, terantuk, jatuh. Kita harus meraba-raba seperti Agus, ya. Nah, untuk kita dapat melewati rintangan atau kita untuk menemukan sesuatu, ya, untuk kita jadikan pegangan. Nah, pertanyaannya adalah, ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi atau apa yang terjadi dengan mata atau indera kita saat ini? Apa yang kita kondisikan dengan mata kita saat ini? Apa yang diceritakan oleh pancaran atau sinar mata saudara berkenaan dengan kondisi hati saudara? Saya tetap mau menggarisbawahi dengan tebal masalah hati. Ada apa dengan hati saudara? Next slide. Amsal 4 ayat 23, ini ayat yang sudah sangat sering kita dengar, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan inilah yang ku mau,
ku mau jaga hatiku. Perlu sedikit koreksi, bukan kau menjaga hatiku. Karena Tuhan bilang jagalah hatimu. Kita yang bertanggung jawab menjaga. Lirik lagunya seharusnya berbunyi seperti itu. Ku mau jaga hatiku. Ya, apa gerakan yang terjadi dengan hati manusia yang sesungguhnya didesain untuk memancarkan kehidupan itu. Sehingga firman Tuhan mengingatkan agar kita menjaganya dengan segala kewaspadaan. Mungkinkah firman Tuhan ini terkait ya dengan peringatan di dalam Amsal 4 ayat 23 ya yang dinyatakan dalam atau peringatan firman Tuhan di dalam Amsal 4:23 ini terkait dengan apa yang dinyatakan dalam Pengkhotbah 8 ayat 19. Kita belajar firman Tuhan, kita harus belajar cari benang merahnya ya, keterkaitannya. Pengkhotbah 8 ayat 11 bilang begini. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Jangan-jangan kita tidak pernah mengalami yang namanya didisiplin oleh Tuhan. Ya, kita menjadi anak gampangan, diantepin aja, melakukan terus kejahatan. Ya, sehingga kemudian hati kita penuh dengan niat jahat. Benarkah demikian? Bahwasanya memang dibutuhkan adanya hukuman, punishment, sebagai sebuah konsekuensi, bentuk pendisiplinan atau untuk menimbulkan efek jera. Kita nih enggak jera-jera, enggak kapok-kapok. Atau kalaupun kapok, kapok-kapok lombok. Melakukan dosa, tobat, melakukan lagi. Dosa, tobat, berdosa lagi. Ya, manusia itu perlu yang namanya ya efek jera. Ya, perbuatan jahat yang diinisiasikan oleh hati manusia itu penuh dengan niat jahat. Makanya ada istilah hukum mens rea, ya, niat dibalik apa yang dilakukan itu semua itu penting. Jadi jika kita tarik jauh ke belakang ya, terkait situasi atau kondisi yang melatar belakangi peristiwa terjadinya air bah. Nah, saya geser sedikit ya, yang menenggelamkan bumi untuk kemudian hanya menyisakan Nuh, istri dan ketiga anak mantunya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 berkata seperti ini. Ya, saya ringkas poin-poinnya di situ ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal. Tuhan menyesal dengan sangat ya bahwa aku telah menjadikan mereka. Tentunya ini adalah sebuah metafor. Menyesalnya Tuhan bukan seperti menyesal kita. Getun, gelo karena kita nggak antisipasi. Bukan, Tuhan punya prapengetahuan. Tapi ini bahasa untuk kita. Ya. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Berapa banyak yang ingin mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saya mau. Ya. Adalah mustahil bagi kita ya, atau adalah mustahil bagi Tuhan, Dia hanya berdiam diri saja menyaksikan kezaliman, penyimpangan, pemberontakan, kesemena-menaan dikarenakan oleh sindrom gagal hati, gagal jantung pada manusia ciptaannya. Jadi ketika Tuhan melihat jauh di kedalaman hati setiap kita saat ini, bahwa Ia telah menjadikan kita seperti yang Ia ungkapkan di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 ini, ya. Ataukah Ia akan berkata kepada saudara seperti yang dikatakannya tentang Daud. Nah, ini adalah intisari khotbah saya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Next slide ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 ini menegaskan kepada setiap kita bahwasanya adalah mungkin ya,
Itu good news-nya, itu berita baik. Adalah mungkin bagi manusia untuk berkenan di hati Tuhan, dalam pandangan Tuhan, dan melakukan segala kehendaknya. Itu sebagaimana dimasukkan dalam lirik lagu yang sering kita nyanyikan. Ku ingin menyenangkan hatimu, berkenan dalam pandanganmu, melakukan segala kehendakmu di sepanjang hidupku. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, ya, right before their eyes, ya. Tetapi Tuhan melihat jauh di kedalaman hati setiap kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti halnya ketika ia melihat dan kemudian menemukan Daud. Adakah kita memenuhi kualifikasi sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Sehingga dalam kehidupan ini tidak ada hal yang lebih baik bagi kita. Tidak ada yang lebih mulia dan berharga bagi kita selain melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, ketika Tuhan melihat jauh di kedalaman hati kita saat ini, ya, hal apakah kemudian yang akan dia temukan? Hal apakah di dalam kehidupan ini yang membuat engkau paling bergairah? Pertanyaan seperti itu. Ya, hati saudara akan selalu berdebar, berdegup kencang dibuatnya. Saudara sangat antusias, passionate, comply bahasa Jawanya, ya, selaras, tidak teralihkan, fokus. Hal apa yang menggerakkan saudara sedemikian rupa, membuat saudara begitu bersemangat untuk memulai hari-harimu, tidak ingin segera mengakhirinya, begadang deh, ya, as long yang ini, yang asik ini enggak terlewatkan, ya. Saudara rela untuk tidak tertidur, tetap terjaga agar saudara tidak melewatkan kesempatan, ya, pengalaman yang saudara sedang jalani. Hal apakah yang paling ingin saudara lakukan dan alami saat ini atau kapanpun itu, ya, seandainya saudara memiliki kepastian bahwa semua yang saudara lakukan, apapun itu, tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Ya, itu bercerita soal hati. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Atau kalaupun yang ada yang mau menghalangi, saudara akan singkirkan itu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan refleksi ini, jika saudara mau benar-benar jujur memberikan jawaban, saudara menjawab apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena toh tidak seorang pun yang tahu jawabannya selain Tuhan, ya. Saudara bisa menjawab saat ini, ya. Maka jawab saudara atas setiap pertanyaan di atas akan mengkonfirmasi apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21. Apa itu? Karena di mana hartamu, bahasa Yunaninya thesaurus, harta karunmu, di mana harta karunmu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika Tuhan melihat jauh di kedalaman hati saudara saat ini, harta karun apakah yang engkau berusaha sedemikian rupa untuk jaga, menyembunyikannya dengan rapi agar tidak diketahui orang, yang kemudian tetap akan Tuhan temukan. Mengapa Daud mendapat predikat sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, yang melakukan segala kehendak Tuhan? Ini yang sering kita dengar. Adalah hal yang wajar ketika pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin Tuhan masih bisa menyebut Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya ketika Daud melakukan dosa-dosa yang sangat mengerikan. Pak Lukas sudah pernah singgung beberapa minggu yang lalu, ya. Daud melakukan dosa yang sangat mengerikan, sangat destruktif. Termasuk apa? Perzinahan, pembunuhan berencana. Nah, jika Bapak Ibu Saudara, kita semua sungguh-sungguh mencermati bagian-bagian dari isi Alkitab yang menceritakan tentang sosok Daud, ya. Keywordnya ini, saudara benar-benar mencermati bagian-bagian Alkitab yang menceritakan tentang Daud, kita akan dapat menemukan gambaran lengkap dan utuh. Kita akan dapat menyingkirkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal tadi. Bukan hanya mengenai rentetan keberhasilan dan pencapaian Daud, namun juga kegagalan Daud. Dan Alkitab menyoroti fakta bahwa Daud adalah sosok yang jauh dari sempurna. Itu iya dan amin. Namun demikian, hal yang membuat Daud lebih unggul
jauh melampaui sosok-sosok lain yang dikisahkan oleh Alkitab. Jauh melampaui sosok-sosok lain yang diceritakan dalam Alkitab. Apa? Karena Tuhan berkata, aku telah mencari lalu menemukan Daud hambaku yang berkenan di hatiku. Melakukan segala kehendakku dalam hatinya. Ya, hatinya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Ya, jadi ini ya hal yang membuat Daud lebih unggul, jauh melampaui sosok-sosok lain diceritakan dalam Alkitab adalah hatinya yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Kepada siapa hatimu saat ini tertuju? Saya mau terus belajar untuk fokus mengarahkan mata hati saya. Hati saya hanya kepada Tuhan. Next slide. Hati yang tertuju kepada Tuhan, ya, atau iman yang mutlak kepada Tuhan adalah salah satu dari sekian banyak kriteria yang menjadikan Daud sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Daud pada dasarnya adalah pribadi yang memiliki hasrat yang sangat kuat untuk sepenuhnya mempercayai dan mengandalkan Tuhan saja. Ya. Hati yang tertuju kepada Tuhan adalah kata lain dari iman yang mutlak kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu, Tuhan melihat setiap kita saat ini, adakah dia menemukan iman yang mutlak kepada Tuhan? Tidak ada plan B bagi Daud. Ketika urusannya adalah berkenaan dengan Tuhan dan kehendaknya yang berdaulat penuh atas diri Daud melalui pribadi Daud. Dan ini alasan utama mengapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, itu adalah karena ia memiliki iman yang mutlak kepada Tuhan. Tidak ada bagian Alkitab yang menggambarkan hal ini dengan lebih baik dari apa yang dituliskan pada 1 Samuel 17. Di mana Daud, seorang gembala muda, Sekia, dengan gagah berani menghadapi dan membunuh Goliat. Ya, pakaiannya Saul aja masih kedodoran dia pakai, ya, jubah perangnya. Orang Filistin yang mencemooh Tuhan itu dia hadapi, dia bunuh. Kita melihat bukti langsung tak terbantahkan dari kualitas iman Daud ketika ia berkata, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singar dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tak bersunat itu. Daud menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupnya. Ia beriman bahwa Tuhan akan menyelamatkannya lagi dan lagi dan lagi dari bahaya yang mengancam dirinya, ya, mengancam nyawanya. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin Daud menghadapi situasi genting yang berpotensi fatal, ya, dapat merenggut nyawanya, ya, dia tetap tenang, penuh keyakinan. Daud tahu sejak awal bahwa Tuhan layak dan harus dipercaya dan ditaati. Keteguhan iman Daud menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan gak diam-diam saja. Tuhan memberikan ganjaran kepada Daud atas keteguhan hatinya untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Iman Daud, Bapak Ibu Saudara, tidak dibangun ketika Goliat datang. Tidak demikian. Iman Daud dibangun dalam kesendiriannya dengan Tuhan. Bukan saat ibadah seperti ini. Saat engkau bersendiri dengan Tuhan, apa yang kau lakukan? Ya, ketika ia menjaga kambing domba ayah yang cuma 2-3 ekor. 1 Samuel 17 ayat 34-37 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya. Seekor saja terancam dia akan kejar, ya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka akan menangkap janggutnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya, ini bukan Daud sedang gedabrus, ya, bercerita bohong, bukan. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Orang yang tidak bersunat itu, orang yang tidak mengenal Tuhan, pada dasarnya dapat disamakan dengan Bapak Ibu Saudara yang mengatakannya, ya, bukan saya. Ya. Pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Lalu Saul berkata apa? Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Karena tidak ada kata lain yang dapat Saul ungkapkan selain mengafirmasi, setuju sepenuhnya dengan perkataan Daud yang penuh kuasa itu. Lanjut dikit, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidaklah ditulis ketika Daud tidak ditulis ketika Daud menjadi raja. Saudara perhatikan, ya, setiap kali saya berkhotbah, tiap kalimat itu sebenarnya itu adalah isi lagu, ya. Nah itu, ketika saya duduk diam menyiapkan materi khotbah, saya mengingat bait-bait lirik-lirik lagu. Kemudian saya coba rangkum ke dalam satu judul, itu kena semua, saudara. Ya, jadi saudara bersyukur kalau ada worship team, ada WL yang mereka penuh dengan roh Tuhan, mereka hidup dalam takut akan Tuhan, karena dari mulut mereka, dari permainan musik mereka itu seharusnya mengalir kehidupan. Ya, kita patut berdoa bagi mereka karena tidak jarang juga dari antara mereka yang jatuh kemudian ke dalam dosa. Iblis serang habis-habisan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ibadah kita, pertemuan ibadah kita ini menjadi ibadah yang encounter. Pulang orang membawa pesan, bukan membawa kesan, bukan cuma pesan. Ya, kesan perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman jumpa dengan Tuhan. Ya, I shall not want, aku tidak menginginkan apapun. Semua yang aku butuhkan, bukan inginkan, Tuhan telah cukupi. Jadi Daud mengerti bahwa oleh karena Tuhan ada bersama dia, tidak satu pun yang ia butuhkan yang Tuhan tidak cukupi. Ia tidak memerlukan hal lain di luar dirinya, ya, karena Tuhan sudah mencukupi semuanya. Saudara perhatikan kalimat ini. Kehadiran Tuhan, the presence of the Lord, ya. Pribadinya, firman-Nya adalah cukup bagi Daud. Ia tidak sendiri lagi, ia tahu Tuhan menyertai dia, Tuhan ada di pihaknya. Tuhan ada di pihak engkau, Bapak Ibu Saudaraku. Saya berharap seperti itu. Next slide. Alasan berikut, itu alasan pertama ya. Ya, hati yang melekat pada Tuhan, iman yang mutlak kepada Tuhan, hati yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Alasan berikut mengapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, ya, karena ia memiliki respon hati yang benar. Yang pertama iman yang mutlak kepada Tuhan, yang kedua respon hati yang benar. Hati yang merespon dengan benar atas teguran dari Tuhan. Ya, jadi berkenan di hati Tuhan adalah sama halnya dengan memiliki respon hati yang benar. Berkenan di hati Tuhan sama halnya dengan memiliki iman yang mutlak kepada Tuhan. Yang kedua, berkenan di hati Tuhan sama halnya dengan memiliki respon hati yang benar. Daud segera bertobat saat Nabi Nathan mendatanginya untuk menyampaikan teguran atas dosa yang dilakukannya dengan Batsheba sebagaimana tercatat dalam 2 Samuel 11 ayat 12. Daud, pahlawan yang gagah perkasa itu jatuh terjerembab. Jatuh seolah-olah tidak tertolong. Kejatuhan Daud meliputi perzinahan, kebohongan, pembunuhan berencana. Ia melakukan kejahatan yang sangat-sangat besar. Ia berdosa, utamanya pasti terhadap Allah. Tapi ia juga berdosa terhadap Batsheba, terhadap Uria, terhadap bangsa Israel yang dipimpinnya. Namun demikian, Daud memiliki respon hati yang benar. Ia mengakui perbuatannya. Daud tidak berdalih-dalih untuk menutupi dosanya. Itu penting, saudara. Ya, ia segera bertobat saat Nabi Nathan mendatanginya untuk menyampaikan teguran atas dosa yang dilakukannya. Nah, Mazmur 51 ayat 121 itu adalah salah satu pasal yang paling menggugah. Bapak Ibu Saudara pastikan ya, dari keserima 150 pasal lainnya dalam Alkitab, Mazmur 51 ayat 121 ini salah satu perikop yang sangat inspired, menggugah ya. 73 pasal lainnya dalam kitab Mazmur, fun fact-nya itu ditulis oleh Daud. Jadi Daud seorang pemazmur. Nah, Mazmur 51 ayat 121 ini sekali lagi adalah curahan hati Daud yang memohon dengan amat sangat belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas dirinya yang telah berdosa dan mendukakan hati Tuhan.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruhilah batinku. Senantiasa bergumul dengan dosa bukan hanya tabiat Daud seorang, tetapi pergumulan setiap keturunan Adam yang mewarisi dosa turunan. Ya. Turunnya air bah pada zaman Nuh bukan akhir cerita dari perangai sifat dasar manusia yang kecenderungannya hatinya adalah untuk melakukan kejahatan semata. Hal itu mendukakan hati Allah, membuat Allah menyesal. Next slide. Dan hanya ada satu solusi bagi penyakit gagal jantung, gagal hati pada manusia. Ya, ini makna spiritual. Ya, dengan tanda-tanda spesifik yang tidak sulit untuk dikenali. Bapak, Ibu, Saudara, saya dapat melakukan self-diagnosis, mendiagnosa dan mendeteksi diri sendiri. Sudah terbebaskah saudara dari kecenderungan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah, membuat Allah menyesal, masgul, pilu, merasa sesak di dada, telah menjadikan saudara. Yesaya 36 ayat 25 sampai 27. Ini sepengetahuan saya ya, correct me if I'm wrong. Selama kurun waktu 8 sampai 9 tahun, ketiga ayat ini adalah bagian yang cukup dan sangat sering dikhotbahkan khususnya oleh Pak Lukas. Betul demikian ya? Dan pada kesempatan ini saya izin ya sedikit merefreshnya bagi saudara dan saya. Hati yang baru dan roh yang baru. Itu adalah solusi bagi penyakit gagal hati pada manusia. Yesaya 36 ayat 25 sampai 27 adalah pesan firman Tuhan yang ditujukan untuk setiap kita sebagai Israel rohani. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya sudah ringkas di situ. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, di dalam jantung kita, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Masih ingat ya dengan khotbah saya mengenai penyembahan berhala, bahwa hati manusia itu adalah pabrik berhala. John Calvin mengatakan demikian, bukan saya yang mengatakannya. Bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh hati kita condong dan dikuasai olehnya, maka dengan segera, ya, immediately, instantly, itu akan menjadi berhala-berhala yang dirancang dan diproduksi oleh hati kita. Ya, untuk kemudian apa? Untuk kemudian kita dudukan di singgasana hati kita. Lagi-lagi tentang hati. Untuk kita sembah menggantikan Allah yang sesungguhnya merupakan satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Worthy to be worshipped. Ya. Aku akan mentahirkan kamu. Tuhan sendirilah yang akan mentahirkan setiap kita. Kita tidak dapat mentahirkan diri kita sendiri, ya. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Tidak ada yang dapat membasuh dosa kita kecuali darah Yesus. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, ya. Manusia berdosa, ya, Saudara, orang yang paling jahat sekalipun, jauh di kedalaman hatinya tahu bahwa ada yang salah dengan dirinya. Kita sering nonton film-film mafia, ya. Mereka begitu Godfather itu mencintai keluarganya, mereka masih punya hati, ya. Tapi di saat yang sama mereka membungkam hati nuraninya. Mereka bisa melakukan itu, ya. Hal seperti ini akan terus terjadi tanpa peranan Tuhan untuk menjauhkan dari kita, dari tubuh kita hati yang keras.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang teguh pada peraturan-peraturanku. Jadi Daud sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pesan firman Tuhan ini ketika dia berkata, jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil bangkitkan lagi di dalam aku sukacita karena keselamatan yang daripadamu. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Next slide ya. Hal ketiga atau yang terakhir ya sebelum saya rangkum. Sebenarnya ada banyak kualitas Daud ya. Saya kali ini cuplik 3 saja. Berkenaan dengan alasan mengapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan artinya kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang menyembah Tuhan. Daud adalah seorang penyembah sejati. Daud memiliki hati seorang penyembah ya. Hati Daud adalah hati seorang penyembah. Saudara perhatikan penyembah Daud penuh kuasa bukan karena musiknya. Daud jago main musik. Bukan cuma main kecapi. Daud jago bikin alat-alat musik. Kalau saudara telisik kitab Mazmur, dia bikin alat-alat musik ya. Tetapi karena sikap hatinya terhadap Tuhan. Saudara perhatikan berbeda halnya dengan kemah Musa, bait Salomo yang lahir dari sebuah pewahyuan khusus dengan sejumlah peraturan dan imamat yang ketat. Jadi kemah Musa, bait Salomo lahir dari pewahyuan penuh dengan peraturan. Pondok Daud itu lahir dari, maaf saya pakai kata ini, kelancangannya. Pondok Daud lahir dari kelancangannya yang merupakan manifestasi dari ketulusan hati Daud. Ini paradoks ya, lancang karena dia tulus. Ya, sangat merindukan kehadiran Tuhan dan persekutuan intim dengan Tuhan. Ya. Pondok Daud adalah sebuah bangunan sederhana yang dirancang oleh Daud, terbuat dari kain kelambu, cuma kain kelambu saudara, ya, dan berbentuk tenda, pondok kemah, oleh karena sering disebut sebagai kemah Daud. Di dalam pondok ini Daud meletakkan tabut perjanjian, itu sebagai simbol manifestasi kehadiran Tuhan. Di sekitar kemah ini Daud menempatkan 24 rombongan, masing-masing 12 orang. 288 anggota, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka menaikkan lagu-lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Daud sendiri juga seorang yang sangat gemar memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. Ingat bahwa ia menggubah 73 pasal dari 150 kitab Mazmur. Inilah yang menjadikan karakteristik Daud atau pondok Daud sebagai kemah puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan atasnya sehingga ia hadir dan bertata di atas puji-pujian umatnya. Di atas pujian pengagungan. High praise, tehilah umatnya. Mazmur 22 ayat 4, Mazmur 40 ayat 4. Jadi Daud adalah seorang penyembah sejati. Tidak ada hal yang begitu dirindukan Daud selain berdiam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati persekutuan intim dengan Tuhan. Pertanyaannya, ketika hidup ini tidak berjalan sesuai rencana, jauh dari yang kita harapkan, atau sekaligus kita bayangkan, adakah kita tetap terhubung, melekat, mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan? Ya, jawaban atas pertanyaan ini menunjukkan kualitas atau hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ataukah kita akan mengeluh tentang keadaan kita? Nah, jika kita tetap menyembahnya dalam pencobaan, kita tidak akan hanya bertahan tetapi juga bertransformasi. Saya suka kata ini ya. Proses, Tuhan izinkan mendatangkan proses, kita protes, akhirnya kita stres. Ya. Tetapi kita mengalami proses, kita confess ya firman Tuhan, kita akan mengalami progres, bertumbuh kembang. Jadi hubungan yang kuat dengan Tuhan memberikan kepada saudara harapan, kedamaian, kekuatan, kasih karunia, ya, kesanggupan ilahi untuk menghadapi dan menang atas masalah. Bagian yang paling akhir, ya, saya silakan tim musik naik.
Lalu apa yang seharusnya menjadi respon kita atas pesan firman Tuhan pagi ini? Cukup padat ya, karena ini risalah ya, ringkas tapi runut. Ya. Saudara, saya sarankan didengarkan ulang ya. Karena ini termasuk yang agak jarang dikhotbahkan ya. Nah, apa yang menjadi respon kita? Langkah praktis apa saja yang kita perlu lakukan? Yang pertama, lakukan screening hati. Bukan MRI tadi itu ya. Buka hatimu seluas-luasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lembutkan hatimu, izinkan Roh Kudus menyelidiki hatimu sampai dengan bagian yang paling dalam. Menyingkapkan hal-hal yang terselubung, yang selama ini dengan atau tanpa engkau sadari telah menutup mata hatimu, membungkam batin atau nuranimu. Yang kedua, beresponlah dengan benar atas hal-hal yang Roh Kudus singkapkan. Ingat ya, tidak cukup sadar, tapi sungguh-sungguh menyesal. Tidak cukup menyesal, tapi berhenti, bertobat dengan sungguh hati. Bertobat artinya berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat. Balik lagi ya. Nah, 180 derajat artinya kita moving in a contrary motion. Bergerak ke arah kebalikannya. Kalau dulu pelit, sekarang jadi murah hati. Kalau dulu pembenci, sekarang jadi pengasih. Kalau dulu tidak dapat memaafkan, sekarang hatinya lapang, mudah memaafkan. Itu artinya bertobat. Ya. Yang ketiga, buatlah komitmen, atau jika kita pernah berkomitmen namun gagal melakukannya, perbarui komitmen itu. Ya. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia tidak akan tergeletak. Dia akan bangun. Bangun lagi komitmen saudara saat ini. Ya, yang keempat atau yang ketiga ini kalau mau disimpulkan, miliki mindset atau mentalitas yang benar sebagaimana yang Daud miliki. If God is all I have all I need. Jika Tuhan adalah segalanya yang saya punya, satu-satunya, the only I have, then I have everything. Kalau kita seolah-olah punya semuanya, tapi tidak ada Tuhan di dalam hati kita, berarti kita adalah orang yang malang, ya. Kita adalah orang Jawa Timur. Kita orang yang tidak punya Tuhan, ya. Itu membuat Tuhan maskul. Ketika Tuhan adalah semua yang kita punya, maka kita memiliki semuanya. I shall not want. Yang keempat, jadilah seorang penyembah sejati, ya. Miliki hati seorang penyembah. Artinya apa? Mengutamakan hubungan dengan Tuhan melampaui segala perkara. Yang pertama, terutama, bahkan satu-satunya, ya. Ingat statement hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara jangan sampai terjebak, gue udah punya, apalagi yang gue belum punya ya, gue mesti beli ini, gue mesti beli ini, beli itu. Bukan saudara, pastikan bahwa saudara punya satu-satunya yang saudara perlu. Yang kelima, ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, tidak sesuai ekspektasi, jauh dari yang kita angankan atau harapkan, apakah kita tetap menyembah Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, percaya sepenuhnya dan bersikap mengandalkan Tuhan, iman yang mutlak seperti yang Daud lakukan, atau kita cenderung mengeluh tentang keberadaan kita. Ayat penutup Yakobus 1 ayat 22-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian, ya, pencobaan itu harus dipandang sebagai ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ingat baik-baik rumusnya, proses, protes, stres. Proses, confess, progress. Nah, ini termasuk yang jarang saya lakukan. Saya ikut terlibat dalam tim WRP, kami mengubah banyak lagu, dan saya jarang ceritakan ini. Saya sangat mengapresiasi salah satu lagu yang kita sebentar akan nyanyikan sama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Ini lagu karangan saudara saya Anto. Ini lagu ini gue banget gitu loh liriknya. Ya kan? Ya Tuhan, kau mengenal hatiku. Jadi saudara bayangin liriknya, Tuhan engkau mengenal hatiku, engkau tahu pengharapan dan pergumulanku. Selanjutnya, bentuk aku seperti yang
Kau mau agar hidupku selalu menyenangkanmu. Tidak ada tujuan lain. Kebaikanmu nyata, ya, rencanamu indah, rancanganmu sempurna. Kemudian refrennya luar biasa. Bapa, selidiki hatiku, murnikan dan lembutkan selalu, agar firman-Mu terus tertanam di hidupku. Bapa, selidiki hatiku, ku rindu diperbarui selalu, biar mataku selalu tertuju pada kebenaran-Mu. Terima kasih Anto untuk lagu ini. For your information, anaknya Anto, Viel, lagi dirawat di rumah sakit, tapi dia hari ini dia berketetapan, tetap mau melayani bersama kita. Kita mau apresiasi dia. Ya. Sekaligus kita mau doakan dia. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu ini sebagai komitmen kita bahwa biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita, menguji hati kita, menemukan bahwa di dalam kita mempunyai kualitas seperti Daud. Mata yang tertuju sepenuhnya kepada Daud, iman yang mutlak, hati yang berespon dengan benar, ingin terus menyembah Tuhan. Ya Tuhan, Kau mengena hatiku, Kau tahu pengharapan dan pergumulanku. Bentuk aku seperti yang Kau mau, agar hidupku selalu menyenangkan-Mu. Kebaikan-Mu nyata melimpah di dalam
agar firman-Mu terus tertanam kuat di hidupku. Bapa, selidikilah hatiku, ku rindu diperbarui selalu, biar mataku selalu tertuju pada kebenaran-Mu, pada kebenaran-Mu. Selidiki hati setiap kami Bapa. Murnikan dan perbaharui selalu. Jadikan hati kami sebagai tempat kediaman-Mu, di mana mata kami tertuju sepenuhnya hanya kepadamu. Sehingga ketika Engkau menyelidiki kami, menelisik jauh di kedalaman hati kami, Engkau akan berkata kepada kami sebagaimana Engkau berkata tentang Daud, aku telah menemukan hamba-Ku yang berkenan dalam pandangan-Ku, yang melakukan segala kehendak-Ku. Kami mau Tuhan memiliki hati yang sepenuhnya tertuju kepadamu. Iman yang mutlak, sepenuhnya berharap dan mengandalkan Engkau. Tidak memiliki plan B Tuhan. Ketika itu berkenaan dengan kami harus berhadap-hadapan, apakah pilihannya Engkau ataukah yang lain. Kami juga ingin memiliki kualitas hati yang berkenan kepadamu seperti Daud dalam hal berespon dengan benar. Ketika teguran demi teguran datang, kami mau hati kami lembut Tuhan. Terbuka terhadap teguran. Kami tidak hanya sadar tapi kami menyesal. Kami tidak hanya menyesal tetapi kami bertobat. Berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Selanjutnya kami juga ingin memiliki kualitas seperti Daud Tuhan. Hati seorang penyembah. Ketika badai hidup datang, pergumulan, permasalahan, kami mau melihat itu sebagai sebuah kesempatan Tuhan. Saat kami diproses, kami tidak mau protes Tuhan. Saat kami diproses, kami mau tetap confess Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kami. Pribadimu dan rencanamu dan kehendakmu. Itu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sangat terbatas tetapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Roh-Mu akan terus melanjutkan untuk menyempurnakan, mengajar. Biar setiap benih firman-Mu itu tertanam dalam-dalam di hati sanubari kami. Kemudian mulai tumbuh, bersemi, menghasilkan buah-buah kehidupan. Menjadikan kami orang-orang yang berkenan dalam pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.